Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bersua bertatap maya untuk sama-sama berdiskusi. Kali ini kita menginjak di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Dan kajian bahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai masalah tujuan dari pendidikan Islam. Kemarin kita sudah berdiskusi kaitan dengan tugas dan fungsi dari pendidikan Islam. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas kaitan dengan tujuan atau goals dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, ada kaidah yang berkaitan dengan tujuan. Kaidah tersebut berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya, tergantung tujuannya. Ini merupakan sebuah kaidah, sebuah adagium yang membicarakan tentang segala sesuatu pasti tergantung kepada maksud, dan ini mengacu pada salah satu hadis yang sama-sama kita tahu, al-aslu innamal a'malu binniyati, sesungguhnya tiap amal itu tergantung kepada niat. Nah, maka berdasarkan hadis tersebut maka muncullah akidah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya. Jadi segala sesuatu tentu harus memiliki tujuan, harus memiliki goals kalau dalam bahasa Inggris, yang mana tujuan itu nantinya akan kita tuju. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan dan itu kita jadikan sebuah tujuan, maka proses, aktivitas, kemudian prosedur yang kita laksanakan untuk sampai ke tujuan itu harus bagaimana. Nah, begitupun tujuan dari pendidikan Islam. Kenapa pendidikan Islam itu mesti kita implementasikan dalam kehidupan pembelajaran atau kependidikan di kita? Nah, tentu saja memiliki tujuan, memiliki goals yang mesti sama-sama dituju oleh subjek pendidikan, begitu. Teman-teman sekalian, bagaimana kemudian orientasi dari perumusan tujuan pendidikan Islam itu? Jadi kalau merumuskan tujuan pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Abdul Mujib dan Dr. Yusuf Muzakir, dikatakan bahwa kalau kita membuat tujuan pendidikan Islam, maka setidaknya harus berorientasi kepada 4 hal. Orientasi pertama yaitu tujuan dan tugas hidup dari manusia, gitu. Apa tujuan atau apa tugas hidup manusia? Nah, nanti akan kita coba bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, orientasi perumusan tujuan pendidikan Islam itu adalah harus memperhatikan sifat-sifat dasar dari manusia. Nah, yang ketiga, harus memenuhi tuntutan dari masyarakat, memenuhi kebutuhan umat, begitu. Dan yang keempat adalah dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Merumuskan tujuan pendidikan Islam harus mengacu atau harus menjadi kehidupan ideal dari Islam itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama kita akan coba bahas sedikit kaitan dengan tujuan dan tugas hidup manusia. Kita tahu bahwa tugas hidup manusia itu khusus untuk beribadah. Ayatnya jelas, dalilnya jelas, kita sudah sama-sama mafhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kata Allah, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam kalimat tersebut ada makna fi yang kemudian diikuti oleh huruf istisna, yaitu illa, itu menunjukkan makna litahsis, menunjukkan makna khusus. Jadi proses penciptaan jin dan manusia itu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang tugas hidup manusia itu adalah beribadah, maka nanti kalian dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam atau mungkin skup terkecilnya tujuan pembelajaran harus menggiring dalam tanda kutip peserta didik begitu untuk menjadi seorang abid, menjadi seorang hamba, menjadi seorang ahli ibadah. Tuh. Nah, ahli ibadah yang berorientasi kepada apa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-An'am ayat 162, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, begitu, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang dijalani oleh peserta didik begitu harus terorientasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu cakupannya sangat luas ya, teman-teman. Kalau kita meminjam pendapat salah satu ahli bahasa, misalkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, dikatakan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu maka disebut ibadah. Jadi bukan hanya ibadah mahdoh saja, bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah yang termasuk dalam rukun Islam saja, tetapi segala hal yang dilakukan, segala hal yang diucapkan asal diorientasikan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sebagai ibadah gitu, teman-teman. Jadi tujuan perumusan tujuan pendidikan Islam itu harus mengacu kepada tugas hidup manusia gitu. Nah, yang kedua, perumusan tujuan pendidikan itu harus memperhatikan sifat-sifat dasar manusia ya. Nah, secara garis besar bahwa perumusan sifat dasar manusia atau sifat-sifat dasar manusia itu setidaknya dikategorisasikan menjadi fitrah, kemudian bakat, kemudian minat, sifat, dan karakter. Nah, semua ini harus sesuai atau terorientasikan dalam Islam. Fitrahnya Islam. Manusia itu pada dasarnya Islam. Sudah sering disampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu ada dalam keadaan fitrah. Fitrah di sana dalam makna Islam. Kenapa? Karena manusia ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibu sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Jawaban manusia waktu itu, bala syahidna. Tentu saja, of course, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris, kami bersaksi bahwa engkau ini adalah Tuhanku, bahwa Allah itu adalah Tuhanku. Makanya begitu lahir, umat manusia di seluruh dunia dalam segala dimensi ruang dan waktu, suku, bangsa, dan ras itu ketika lahir dalam keadaan Islam. Kemudian bakat ya, bakat ini kaitan dengan potensi yang tentu saja pasti dimiliki oleh setiap individu. Bakat, minat, sifat, dan karakter itu pasti dimiliki oleh setiap individu, setiap manusia, dan masing-masing tentu saja berbeda. Bakatnya, minatnya, sifatnya, karakternya tidak semuanya memiliki
tidak semuanya sama. Ada yang sama, ada yang berbeda begitu. Nah, sifat-sifat dasar manusia ini tentu saja harus dalam koridor Islam, tidak boleh kemudian menyimpang dari koridor Islam, tidak menyimpang dari aturan dan syariat Islam. Nah, ini mesti kemudian kita jabarkan dalam bentuk tujuan pembelajaran nanti ya untuk calon-calon guru PAI. Bagaimana tujuan pembelajaran itu diramu, diracik ya untuk kemudian memperhatikan sifat dasar manusia begitu. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, bahwa perumusan tujuan pendidikan Islam itu harus mengacu kepada tuntutan masyarakat. Dalam arti pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat ataupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan budaya masyarakat selama budaya masyarakat itu tidak menyimpang dari koridor Islam. Makanya dalam sumber pendidikan Islam tempo lalu kita sudah membahas bahwa di antara sumber pendidikan Islam itu adalah urf, adat istiadat atau budaya. Nah, dengan catatan budaya itu tidak menyimpang dari koridor Islam. Makanya ada dalam kurikulum itu yang namanya muatan lokal, mulok. Ada bahasa Sunda, kalau di Jawa Barat ya mungkin di daerah-daerah lain berbeda tergantung muatan lokal daerahnya masing-masing begitu. Nah, maka mesti dilestarikan nilai-nilai budaya ini. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran yang kita terapkan kepada peserta didik, setidaknya harus ada nilai-nilai penguatan terhadap budaya. Yang kedua, harus menjawab pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi, ketika masyarakat punya masalah, masalahnya pasti ada dan kompleks, maka besar harapan lulusan dari peserta didik yang kita didik itu bisa menjawab atau bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatasi segala persoalan yang ada di masyarakat begitu. Makanya di beberapa pesantren ada yang disebut dengan PLKJ, ada yang disebut dengan mungkin kalau di tingkat strata 1 itu KKN, tapi tingkat aliyah itu ada yang namanya PLKJ, pendidikan latihan khidmat jamiah. Tidak lain adalah untuk membiasakan para peserta didik terbiasa dengan kultur budaya suatu masyarakat, mengatasi setiap permasalahan yang ada di masyarakat begitu. Nah, ini penting untuk kemudian diajarkan, diterapkan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, teman-teman, ini harus mengundang dimensi kehidupan ideal Islam. Perumusan tujuan pendidikan Islam ini harus menghadirkan kehidupan ideal Islam yang setidaknya tercirikan terrealisasinya kesejahteraan masyarakat, kemudian implementasi konsep tawazun begitu. Jadi dimensi kehidupan ideal Islam itu setidaknya harus bisa mensejahterakan umat manusia, umat masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai landasan undang-undang kita bahwa tugas negara itu, tugas sesama kita itu saling mensejahterakan, tetapi lebih jauh Islam sudah mengajarkan atau Islam sudah menegaskan bahwa umatnya itu harus saling membantu untuk sama-sama mensejahterakan begitu. Nah, atau yang kedua adalah implementasi konsep tawazun. Kalau menurut Arifin HM dikatakan bahwa tawazun itu keseimbangan dan keserasian antara kedua kepentingan hidup ini.
menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai aspek kehidupan yang menggoda ketentraman dan ketenangan hidup manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomi, maupun ideologis dalam hidup pribadi manusia. Nah, teman-teman, tawazun ini istilah yang sering kita dengar. Tawazun ini bisa dikatakan adalah pondasi sebuah bangunan keadilan. Tanpa konsep tawazun, keseimbangan, maka keadilan, keharmonisan tidak akan berdiri tegak secara sempurna. Nah, kita tahu hukum Allah ada dua ya teman-teman, ada hukum tasyri'iyah, ada hukum takwiniyah. Kalau hukum takwiniyah ini berkaitan dengan hukum yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya yang berkaitan dengan kehidupan, adanya peredaran pergantian siang dan malam, kemudian pergantian musim, peredaran bumi, peredaran matahari. Nah, itu hukum takwiniyah. Atau biasa kita sebut dengan sunatullah ya teman-teman. Nah, hukum takwiniyah ini Allah tetapkan dengan konsep tawazun, seimbang. Coba bayangkan kalau peredaran bumi matahari tidak seimbang, maka yang terjadi porak-poranda, mungkin kiamat. Allah berkehendak mencabut satu ketidakseimbangan dalam perputaran sunatullahnya itu, maka dunia akan kiamat. Begitu. Makanya kita mesti bertafakur. Di surat Ali Imran ayat 191, ciri orang yang senantiasa ingat kepada Allah, ciri orang yang beriman adalah menggunakan hari-harinya, pikiran-pikirannya ingat kepada Allah, dan apa yang difikirkannya itu senantiasa menambah kualitas iman mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalam keadaan berbaring sekalipun senantiasa mengingat atau berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lalu kemudian orang beriman itu dengan pikirannya terhadap alam semesta ini berpikir Allah tidak sia-sia menciptakan alam semesta ini. Kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari siksa neraka. Alam semesta ini tercipta dengan konsep tawazunnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan hukum tasyri'iyah. Kalau hukum tasyri'iyah ini hukum yang Allah tetapkan kepada umat manusia berkaitan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah melalui lisan para rasulnya kepada makhluk, kepada hambanya. Sama, Allah terapkan dengan konsep tawazun. Dalam hidup ini tawazun seimbang harus menjadi harus senantiasa diterapkan dalam setiap kehidupan di kita kan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan di surat Qasas ayat 77. Ini kaitan dengan bagaimana menerapkan konsep tawazun dalam kehidupan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah oleh kamu sekalian dari apa yang Allah berikan kehidupan akhirat. Ini menjadi orientasi utama. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi kamu tidak boleh melupakan urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sekalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabkil fasada fil ard, dan kamu tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, konsep tawazun dalam tasyri'iyah ini kita terapkan dengan menjadikan akhirat sebagai orientasi utama.
tetapi tidak kemudian melupakan kehidupan dunia. Dunia ini yang kita jalani sekarang itu adalah batu loncatan untuk kehidupan yang kekal abadi. Dunia ini menjadi ladang investasi amal kebaikan kita di dunia. Kita menanam kebaikan, nanti kita tuai di akhirat kelak, di yaumul hisab, di hari hisab. Dan hari hisab itu sudah sangat dekat. Al-Quran menyatakan iqtaroba linnasi hisabuhum, telah dekat kepada manusia hari hisab mereka. Hari hisab manusia, Allah berfirman 15 abad yang lalu dikatakan sudah dekat, apalagi sekarang. Nah, makanya jadikanlah konsep tawazun ini menjadi tagline hidup kita, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, tetapi perihal itu tetap kita orientasikan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Jadikanlah dunia sebagai perantara saja. Oke teman-teman, selanjutnya ya kita akan coba membahas tentang prinsip-prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. Prinsip apa yang kemudian mesti dibangun oleh kita dalam meramu membuat tujuan pendidikan Islam yang nanti bisa dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Nah teman-teman, yang pertama ini berdasarkan Omar Muhammad Asy-Syaibani, dikatakan bahwa prinsip yang pertama adalah prinsip syumuliyah, prinsip universal. Nah prinsip yang memandang keseluruhan aspek agama, ya, akidah, ibadah, muamalah, sakopah, iktisodiyah, kifaiyah wal amni, kemudian jinayah, dan semuanya yang menyangkut kehidupan manusia, begitu, termasuk kehidupan jasmani, rohani dan nafsaninya, kemudian masyarakat dan tatanan kehidupannya, serta adanya wujud jagat raya dan hidup. Nah ini prinsip yang mengatur keseluruhan hidup umat manusia. Dia harus memperhatikan semua aspek, tidak satu aspek. Kalau satu aspek nanti khawatir akan muncul ketidakseimbangan dalam kehidupan, begitu. Yang kedua, harus memperhatikan prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Nah, prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas, serta tuntutan pemeliharaan kebudayaan silam dengan kebutuhan kebudayaan masa kini, serta berusaha mengatasi masalah yang sedang atau akan terjadi. Gitu. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan ini, ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, kaitan dengan konsep tawazun yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Yang ketiga adalah prinsip kejelasan, tabayun. Prinsip yang di dalamnya ini terdapat ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia, qalbun, aklun, dan hawa nafsu, dan hukum masalah yang dihadapi, sehingga terwujud tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan. Jelas ya, jadi tidak absurd, tidak abstrak, tetapi jelas, sehingga bisa mencerahkan peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik jelas, bisa dirasakan, dan bisa dijabarkan oleh peserta didik, begitu. Sehingga nanti muncul kurikulum, muncul metode pembelajaran atau metode pendidikan. Kemudian prinsip tak bertentangan, yang keempat, yaitu prinsip yang di dalamnya terdapat ketiadaan pertentangan antara berbagai unsur dan cara pelaksanaannya, sehingga antara satu komponen dengan komponen yang lain saling mendukung. Ya jelas, tidak patojaiyah. Kesemuanya merupakan satu komponen yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Walaupun memang tugas dan fungsinya berbeda, tetapi karena tujuannya sama, maka akan muncul harmonis dalam proses pembelajaran. Tidak bertentangan dengan apapun tujuannya. Atau misalkan tujuannya bertentangan dengan budaya masyarakat,
Nah, ini akan menimbulkan chaos ke depannya. Begitu contoh sederhana. Kemudian yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Ya, artinya tidak terlalu utopis, tidak mengawang gitu. Tidak mengawang-ngawang, tetapi sifatnya praktis. Tujuan pembelajaran anak itu harus praktis, bisa direalisasikan. Tidak boleh melangit, mengawang sehingga sulit dijangkau, sulit direalisasikan begitu. Kemudian yang keenam, prinsip perubahan yang diingini jelas. Perubahan tentu saja ke arah yang lebih baik dari sisi kognisi, afeksi, dan psikomotor anak begitu. Jasmani, rohani, nafsani anak berubah ke arah yang lebih baik atau ke arah positif. Yang ketujuh, menjaga perbedaan individu. Perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kemestian. Perbedaan karakter, perbedaan watak manusia itu tidak menjadi alasan kita untuk melakukan diskriminasi atau bersifat otoriter, diktator. Maka dalam proses pembelajaran kita, guru ini harus cerdas, harus pandai dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Bagaimana menyampaikan pembelajaran kepada anak yang cenderung kinestetis, kepada anak yang cenderung logis, kemudian kepada anak yang cenderung mekanis. Kan karakter siswa itu kan berbeda-beda, sehingga dengan dengan kepiawaian seorang guru menyampaikan metode pembelajaran yang tepat kepada peserta didik, insya Allah memudahkan peserta didik untuk kemudian menyerap apa yang sudah kita ajarkan. Yang kedelapan adalah prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pada pelaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan, teman-teman. Yaitu diantara prinsip dan formulasi tujuan pendidikan Islam yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita akan beralih ke komponen-komponen tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu harus mencakup keseluruhan, harus lengkap, komprehensif. Setidaknya ada 3 aspek. Ada aspek normatif, ada aspek fungsional, dan aspek operasional. Nah, kalau tujuan normatif ya, yaitu tujuan, kalau kita sedikit dibahas. Nah, tujuan normatif itu adalah tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma yang mampu mengkristalisasi nilai-nilai yang hendak diinternalisasi. Nah, tujuan normatif ini juga ada 5 ya. Yang pertama ada tujuan formatif yang bersifat memberi persiapan dasar yang korektif. Formatif, makanya ada uji atau tes formatif. Anak bisa mengoreksi segala bentuk kesalahan. Ini domain kegiatannya, domain evaluasi biasanya. Nanti dievaluasi bisa dikonfirmasi apakah anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan apa belum begitu. Kemudian tujuan selektif yang bersifat memberikan kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan yang salah. Selektif. Kalau formatif lebih ke arah korektif, mengoreksi sesuatu yang salah. Kalau selektif ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Berdasarkan norma yang berlaku yang tertanam dalam hati anak-anak begitu. Menurut anak, karena sudah diajarkan norma agama begitu, maka tahu mana yang halal, mana yang haram. Norma susila mana yang tahu, mana yang sopan, mana yang tidak sopan, misalkan begitu. Kemudian determinatif. Tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan untuk mengarahkan diri pada sasaran yang sejajar dengan proses pendidikan.
Determinatif itu si peserta didik bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan, sehingga dia bisa memposisikan diri, bisa mengambil sikap dari apa yang akan terjadi begitu. Kemudian tujuan integratif ini yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis yang terdiri dari pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu ke arah tujuan akhir. Mengintegrasikan segala potensi yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan psikis ya. Tadi disebutkan psikis itu diantaranya ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan, ada ingatan, dan hawa nafsu. Itu diintegrasikan. Bisa kemudian mengontrol satu sama lain, tidak saling dominan satu sama lain, sehingga terjadi seimbang dalam diri pribadi seorang peserta didik. Dan yang kelima adalah tujuan aplikatif yang bersifat memberi kemampuan penerapan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengalaman pendidikan. Aplikatif itu segala apa yang diajarkan, apa yang diterima peserta didik itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ini tujuan normatif. Kemudian ada tujuan fungsional. Kalau tujuan fungsional ini tujuan yang sasarannya diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognisi, afeksi, dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Tujuan ini meliputi ada tujuan individual, tujuan sosial, moral, dan profesional. Kalau tujuan individual ini yaitu tujuan yang sasarannya pada pemberian kemampuan individual untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan ke dalam pribadi, berupa moral, intelektual, dan skill. Individual ini artinya kemampuan yang mesti dimiliki oleh masing-masing individu yang berkaitan dengan moral, afeksi, kemudian pengetahuan, kognisi atau intelektual, dan juga psikomotor atau skill. Jadi sasarannya jelas bahwa pendidikan Islam itu berfungsi, kalau fungsional itu kan berfungsi untuk mengarahkan anak didik supaya bisa apa gitu. Secara individual anak didik pinter, misalkan bisa baca, menjunjung tinggi nilai literasi, numerasi, dan sebagainya begitu. Individual. Kemudian sosial, tujuan sosial ini yang sasarannya pada pemberian kemampuan pengamalan nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial, interpersonal, dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat. Mengarahkan anak bahwa mereka itu sebagai homo homini socius, makhluk sosial, makhluk ijtimai yang tidak bisa hidup sendiri. Maka pendidikan Islam harus mengarahkan anak supaya bisa itu, supaya bisa memposisikan diri mereka ketika terjun di masyarakat. Salah satunya tadi kan ada bentuk PLKJ atau KKN mungkin dalam perguruan tinggi ya. Kemudian moral. Tujuan moral itu yang sasarannya pada pemberian kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral atas dorongan motivasi yang bersumber pada agama atau teogenetis, kemudian dorongan sosial, sosiogenetis, dorongan psikologis, psikogenetis, dan dorongan biologis, biogenetis. Moral itu sesuatu yang disepakati oleh hampir seluruh manusia, dan itu sifatnya vertikal dan horizontal. Vertikal itu kaitan dengan bagaimana moral ini tidak bertentangan dengan norma agama. Horizontal, bagaimana nilai moral ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat begitu. Makanya faktor atau dorongannya pun sangat banyak ya. Di antaranya biogenetis juga gitu teman-teman. Kemudian profesional. Kalau profesional itu yang sasarannya pada pemberian kemampuan untuk mengamalkan keahliannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kalau anak ini nanti ke depannya
Kalau namanya profesi kan tentu harus memiliki kemampuan. Maka anak dibekali kemampuan tertentu untuk kemudian kemampuan tersebut bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat untuk masyarakat begitu. Nah, yang ketiga adalah tujuan operasional. Tujuan operasional ini tujuan yang mempunyai sasaran teknis manajerial. Menurut Langeveld dibagi menjadi 6 macam, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidental, tujuan sementara, dan tujuan intermedier. Nah, ini menjadi tugas ya. Tugas kalian silakan dari keenam macam ini tentukan atau gambarkan secara singkat saja masing-masing dari tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidental, tujuan sementara, dan tujuan intermedier. Sederhana saja, tidak usah panjang-panjang, inti sarinya aja. Ini menjadi tugas individu untuk teman-teman sekalian. Nah, barangkali yang terakhir, penjelasan terakhir adalah kita akan coba sedikit membahas kaitan dengan tujuan pendidikan Islam menurut Abdurrahman Sholeh Abdullah dalam bukunya Educational Theory A Quranic Outlook. Nah, bahwa tujuan pendidikan Islam itu ada 4 menurut beliau. Yang pertama ada tujuan pendidikan jasmani, al-ahdaf al-jismiyah. Ada tujuan pendidikan rohani, al-ahdaf al-rohaniyah. Ada tujuan pendidikan akal, al-ahdaf al-aqliyah. Dan 4 tujuan pendidikan sosial, al-ahdaf al-ijtimaiyah. Nah, tujuan pendidikan jasmani mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Ia berpijak pada pendapat Imam Nawawi yang menafsirkan al-qawi sebagai kekuatan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik. Allah menyukai mukmin yang kuat timbang mukmin yang lemah. Kuat dari sisi psikis dan dari sisi fisik, dari sisi jasmani, dari sisi rohani harus kuat. Kemudian pendidikan rohani ini kaitan dengan meningkatkan jiwa dari kesetiaan hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi SAW. Kemudian tujuan pendidikan akal, bagaimana pengarahan intelijensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan ayat-ayatnya yang berimplikasi kepada peningkatan iman kepada Sang Pencipta. Tahapan pendidikan akal ini menarik. Ada pencapaian kebenaran ilmiah, ilmu yakin. Ada pencapaian kebenaran empiris, ainul yakin. Ada pencapaian kebenaran meta empiris, atau yang lebih tepat dikatakan sebagai kebenaran filosofis, hakul yakin. Dan yang terakhir adalah tujuan pendidikan sosial, al-ahdaf al-ijtimaiyah. Tujuan pendidikan sosial ini adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas individu di sini tercermin sebagai an-nas yang hidup pada masyarakat yang plural atau majemuk. Manusia dalam derivasi maknanya disebut dalam 3 kata, ada an-nas, ada al-insan, ada al-bashar. Kalau al-bashar itu merujuk kepada manusia sebagai makhluk biologis. Kalau an-nas itu merujuk manusia kepada makhluk psikologis, dan an-nas merujuk manusia kepada makhluk sosial, al-insan merujuk manusia kepada makhluk psikologis. Nah, itu secara sederhana barangkali kalau keempat hal ini sudah mudah-mudahan sudah kita pahami. Pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan akal, dan pendidikan sosial. Jadi secara singkat Bapak sampaikan penjelasannya pada kesempatan kali ini. Nah, itu saja pertemuan kita. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kalian bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.